Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Liberty. Pada siang hari ini Liberty kembali berada di area makam Ki Ageng Henis. Ki Ageng Henis ini merupakan ulama besar di zaman Keraton Pajang. Ki Ageng Henis ini pula lah penurun dinasti Mataram Islam. Kebetulan pada pagi hari ini atau siang hari ini Liberty bertemu langsung dengan beliau Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Puger, salah satu putra dalem Sinuwun Pakubono 12 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, yang juga merupakan adik kandung dari beliau Sinuwun Pakubono ke-13 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, yang hendak ziarah makam ke makam Ki Ageng Henis. Setelah sebelumnya dari lembaga Dewan Adat setelah sebelumnya ziarah makam ke cikal bakal Keraton Dinasti Mataram Islam, khususnya yang kali terakhir Dinasti Mataram Islam Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, yang kemarin pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022, ziarah makam ke Ki Ageng Henis dilakukan oleh beliau Sinuwun Pakubono ke-13 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Juga sebelumnya ziarah makam Ki Ageng Henis yang ada di Kampung Batik Lawean ini dilakukan oleh beliau Ketua Lembaga Dewan Adat, yaitu Gusti Kanjeng Ratu Wandansari Kusmurtiah MPD. Pada saat itu sehari sebelum ziarah makam dilakukan oleh beliau Sinuwun Pakubono ke-13, atau tepatnya pada hari Minggu kemarin. Kali ini pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 11 siang ini, beliau Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Puger melakukan ziarah makam ke Ki Ageng Henis, yang merupakan penurun dari dinasti Mataram Islam. Selain pusara makam Ki Ageng Henis, juga ada pusara makam Nyai Ageng Pati. Tabur bunga dilakukan oleh beliau Gusti Puger, sapaan akrab Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Puger. Tabur bunga setelah dilakukan di depan pusara makam Ki Ageng Henis, dilanjutkan tabur bunga di makam pusara Nyai Ageng Pandanaran. Selanjutnya tabur bunga dilakukan di depan pusara Nyai Ageng Pati. Setelah dari
pusara makam Ki Ageng Henis, Nyai Ageng Pandhanaran dan Nyai Ageng Pati. Selanjutnya tabur bunga sekalipun berdoa dilakukan oleh beliau Gusti Puger di pusara Sinuwun Pakubono II, Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Kan petilasan ini. Dulu kan sebelum ke Imogiri di sini. Oh, berarti dimakamkan di sini. Iya. Ada Gusti. tulisannya Jawa ini. Pakubono Kaping Kalih. Karena masih ada masalah perang Mangkubumi itu. Nggih. Jadi belum bisa di Jogja. Habis itu suasana udah tentrem, udah ada perdamaian, ada perjanjian itu, terus baru dipindahkan ke Imogiri. Berarti ini dulu, pusara ini dulu merupakan pusara makam dari Sinuwun Pakubono II, Iya. Keraton Kasunanan Surakarta Iya. Hadiningrat. Setelah itu dipindahkan ke Imogiri, masa Imogiri. PB3. Setelah masa PB3 dipindahkan ke Imogiri. Ya. Kalau Sadranan itu sendiri apa, Gusti? Sadranan itu adalah sebuah tata cara yang dimana itu tabur bunga di tempat-tempat leluhur. Sebetulnya bahasa Sadra itu dari Hindu sebenarnya. Sadra, tapi saya miringi ini lidah menjadi sadran. Ya, itu ziarah, bahasanya Arab itu ziarah ke kubur sebelum bulan puasa, karena bulan puasa itu sudah ditutup, nggak boleh, karena hanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu jadi tidak boleh komunikasi dengan ahli kubur, memohonkan maaf pun sudah tertutup. Jadi melalui ritual puasa dengan Tuhan langsung. Itu kalau urut-urutan Sadranan ke sini pertama kali yang disadran siapa itu, Gusti? Ya, kalau dulu sebetulnya pada waktu keraton itu masih menjadi pengayom pasti itu, ya. Jadi Sadranan ini kawula itu menunggu kalau keraton sudah, baru mereka semuanya urut itu. Tapi karena keraton pada waktu itu ada sesuatu dengan stagnan, maka sudah nyatan dewi-dewi, ini mulai lagi begitu. Ya urutannya paling dekat itu ya kalau di Solo ya Ki Ageng Henis. Tapi 10 lagi ya juga ke Purwodadi dan Gang Selo sebetulnya. Itu urut terus nanti ke Kota Gede, baru ke Imogiri. Baru yang lain-lain yang terah Mojopahit, ada Bathara Katong, ada tergantung itu. Itu. Oh, kalau sebenarnya urut-urutan yang pertama kali melakukan ziarah itu dari Sinuwun, baru yang lainnya, Gusti. Iya. Jadi dulu begitu, nunggu keraton itu melakukan, tapi karena miringnya situasi ya, karena situasional juga, waktu juga yang sudah membuat mereka itu kosongnya waktu juga beda-beda, akhirnya sudah diamini oleh keraton, tidak masalah. Berarti nggak apa-apa deh, artinya sehari sebelum Sinuwun Pakubono ke-13 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat melalui beberapa abdi dalem ziarah makam ke Ki Ageng Henis, tapi sebelumnya beliau Ketua LDA Gusti Kanjeng Ratu Bandansari sudah melakukan ziarah ini. Ya, itu ini gimana? Kan, beliau kan juga turunannya. Jadi siapapun turunan dari Mataram ini boleh, Kawulawa boleh, tidak apa-apa. Tapi kan sudah diberikan kelonggaran. Seperti pakaian saya ini, kalau PP12 ya yang penting kamu pakai ikat kepala, itu penghormatan. Blangkon itu Ya, kayak ini itu penghormatan. Ini pakai celana batik enggak apa, menghormati. Syukur bisa pakai kain gitu. Alhamdulillah, kalau enggak ya begini udah. Yang penting tanda ini tanda penghormatan. Berarti tadi urut-urutannya Gusti Puger mengambil air wudhu, Ya, terus masuk di pintu pertama. doa untuk Urut-urutannya gimana, Gusti?
Ya saya masuk harus wudu dulu. Iya. Habis wudu kita doa kepada ahli kubur Iya. semuanya. Iya. Habis doa saya baru masuk ke kubur. Iya. Ke kuburnya beliau-beliau. Baru tabur bunga. Tuh, ucap salam lagi, cara bacain sudah tabur bunga selesai. Jadi awal doanya di sana. Oh, berarti Tadi ya, itu di semua. pintu pertama tadi nggih. Jadi semua kena. Nggih. Gitu. Nggih. Nggih. Ya. Terima kasih Gusti. Demikian liputan wawancara Liberty dengan beliau Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Puger, salah satu putra dalem Sinuwun Pakubuwana ke-12 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, sekaligus adik kandung dari Sinuwun Pakubuwana 13 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Setelah tabur bunga dan berdoa di depan pusara makam Ki Ageng Henis, Nyai Pandanaran, juga Nyai Ageng Pati, diakhiri dengan doa sekaligus tabur bunga di bekas yang dipakai untuk pemakaman beliau Sinuwun Pakubuwana ke kaping kalih atau yang kedua Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, yang sekarang ini jasadnya sudah dimakamkan di Imogiri. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.